Salam semangat untuk semuanya. Pembelajaran kali ini mengenai unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi memiliki ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, kata ganti. Kata ganti ialah kata yang dipergunakan untuk menggantikan kata benda. Macam-macam kata ganti. Yang pertama, kata ganti orang, meliputi orang pertama, contohnya saya, aku, kami. Dua, kata ganti orang kedua, contoh kamu, anda, engkau, saudara, bapak. Kemudian kata ganti orang ketiga, dia, ia, beliau, atau nya. Dua, kata ganti milik, yaitu kata ganti yang menyatakan kepemilikan. Contohnya, buku aku akan menjadi bukuku. Tiga, kata ganti penunjuk, yaitu kata ganti menunjukkan sesuatu. Contoh ini, itu, di sana, dan lain-lain. Kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi atau kata hubung. Kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, kalimat, atau ungkapan. Jenis kata hubung. Yang pertama, setara atau koordinatif, digunakan pada kalimat setara. Contohnya, saya pergi dan ia datang. Dua, bertingkat, digunakan pada kalimat bertingkat. Contohnya, saya pergi ketika ia datang. Ketika ia datang, saya pergi. Tiga, berpasangan, digunakan kalimat setara dengan berpasangan. Tidak pasangannya tetapi, bukan pasangannya melainkan. Yang keempat, antar kalimat, yaitu menghubungkan dua kalimat yang ada pada awal kalimat. Contohnya, saya tidak setuju, namun saya tidak melarang. Kebahasaan yang ketiga, kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan orang lain. Bisa berupa kalimat perintah, berita, atau kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama, bertanda petik. Yang kedua, intonasinya lebih tinggi. Tiga, kemungkinan susunannya pengiring kutipan, kutipan pengiring, atau kutipan pengiring kutipan. Empat, huruf pertama petikan langsung menggunakan huruf kapital. Lima, bagian kutipan berupa kalimat tanya, berita, atau perintah. 6. Antara kalimat petikan dan pengiring dipisahkan tanda koma. 7. Jika menggunakan kata sapaan seperti dik, pak, maka sebelumnya diberi tanda koma. 8. Jika kalimat petikan terdiri dari dua, maka huruf awal petikan yang kedua menggunakan huruf kecil. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang memberitahukan melalui perantara dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung. 1. Tidak bertanda petik. 2. Memiliki intonasi menurun. 3. Terjadi perubahan kata ganti, yaitu kata ganti orang pertama menjadi orang ketiga. Contohnya, saya menjadi dia. 2. Kata ganti orang kedua menjadi pertama. 3. Kata ganti orang kedua jamak atau kita menjadi kami atau mereka sesuai dengan isinya. 4. Menggunakan kata tugas, bahwa, agar, supaya, dan lain-lain. Perhatikan contoh kalimat langsung berikut ini. Nomor 1, pola susunannya pengiring kutipan. Antara pengiring dan kutipan dipisahkan tanda koma. Kemudian huruf awal kutipan itu adalah huruf kapital. Kamu lihat perbedaan kalimat nomor 3. Terdapat 2 kutipan dan 1 pengiring. Jadi hanya kutipan pertama yang menggunakan huruf kapital. Kutipan kedua huruf kecil. Mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Contohnya, ayah menyuruhku angkatkan surat ini ke kantor bapak. Subjeknya di sini adalah bapak atau saya, maka akan berubah menjadi nya atau dia. Jadi kalimat tidak langsungnya, ayah menyuruhku mengantarkan surat ini ke kantornya.
Demikian pembahasan mengenai unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.